Bareskrim Polri menetapkan 72 orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Polisi menduga sebagian besar pembakaran dilakukan secara sengaja untuk membuka lahan perkebunan, termasuk untuk penanaman kelapa sawit. Direktur Tindak Pidana Tertentu, Dirti Peter, Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh Irhamni mengatakan, penanganan perkara Karhutla tersebut tersebar di 9 wilayah kepolisian daerah, Polda. Ke-9 Polda itu yakni Polda Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara. Dari 9 wilayah tersebut, penyidik telah menerbitkan 89 laporan polisi, LP, dan menetapkan 72 tersangka perorangan. Menurut Irhamni, penyidik menemukan pola yang relatif serupa dalam sejumlah kasus tersebut. Para pelaku diduga sengaja membakar lahan sebagai cara murah untuk membersihkan kawasan yang akan digunakan untuk kegiatan perkebunan. Polisi menduga pembakaran dilakukan untuk menekan biaya operasional. Alih-alih menggunakan metode pembukaan lahan secara mekanis yang membutuhkan biaya lebih besar, para pelaku memilih membakar vegetasi di area yang hendak dijadikan kebun. Cara tersebut, menurut polisi, bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak luas ketika api menyebar dan sulit dikendalikan. Asap dari kebakaran lahan dapat mengganggu aktivitas masyarakat, membahayakan kesehatan, menghambat transportasi, hingga merusak ekosistem. Risiko semakin besar ketika kebakaran terjadi pada musim kering dan kondisi lahan mudah terbakar. Irhamni menilai tindakan tersebut sebagai kejahatan serius karena kepentingan pribadi pelaku dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Dalam proses penyidikan, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas pembakaran maupun pembukaan lahan. Barang bukti tersebut antara lain 35 buah korek api, bahan bakar minyak berupa solar, pertalite, dan minyak tanah. Polisi juga menyita sejumlah peralatan untuk membuka lahan seperti parang, kapak, dan cangkul. Selain itu, penyidik mengamankan kayu bekas terbakar yang ditemukan di lokasi perkara sebagai bagian dari barang bukti penyidikan. Penetapan 72 tersangka ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga mengejar pihak yang diduga berada di balik pembakaran lahan. Polisi kini melanjutkan proses penyidikan terhadap masing-masing perkara yang ditangani 9 Polda tersebut. Penanganan kasus akan menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang berulang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Kasus ini juga kembali menyoroti persoalan lama dalam pengelolaan perkebunan dan lahan, yakni praktik pembukaan lahan dengan api yang dianggap lebih murah tetapi memiliki risiko lingkungan dan sosial yang jauh lebih besar. Dengan puluhan tersangka dan puluhan laporan polisi yang telah diterbitkan, kepolisian menegaskan bahwa pembakaran hutan dan lahan untuk kepentingan pribadi tidak dapat dianggap sebagai cara biasa dalam membuka perkebunan. Kami telah menerbitkan kurang lebih 89 laporan polisi yang tersebar di 9 Polda, yang mana semua kami laksanakan kegiatan tersebut, kami asistensi untuk memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan itu berlangsung secara profesional tentunya. Yang pertama adalah Polda Riau, rekan-rekan sekalian, Polda Kalbar, Polda Sumsel, Polda Jambi, Polda Kalteng, Polda Kalsel, Polda Kaltim, Polda Aceh, dan Polda Kaltara. Ke-9 Polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan, yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan. Setelah tadi ada hotspot, kemudian dicek, ternyata benar ada kebakaran, dan kebakaran itu patut diduga adanya kesengajaan pembakaran oleh pihak-pihak. Jangan lupa subscribe ya.